Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 9. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul konsep dan strategi komunikasi dalam Islam, untuk memenuhi tugas dari mata kuliah strategi dan psikologi dakwah Islam. Baiklah, untuk presentasi yang pertama akan dilanjutkan oleh teman saya. Mulai dari pembahasan yang pertama, yakni pengertian strategi. Strategi itu berasal dari bahasa Yunani kuno yang berarti seni berperang. Suatu strategi mempunyai dasar-dasar atau skema untuk mencapai sasaran yang dituju. Strategi pada awalnya sebagai suatu siasat untuk mengalahkan musuh, namun pada akhirnya strategi berkembang untuk semua kegiatan organisasi, termasuk keperluan ekonomi, sosial, budaya, dan agama. Strategi ini dalam segala hal digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan tidak akan mudah dicapai tanpa adanya strategi. Secara etimologis, kata strategi berasal dari dua kata, yaitu stratos dan agen, yang memiliki arti tentara dan memimpin. Dengan begitu, arti dari kata strategi adalah memimpin tentara. Kemudian muncul kata strategos yang artinya adalah pemimpin tentara yang memiliki tingkat paling tinggi. Jadi strategi adalah konsep militer yang dijadikan seni perang pada jenderal atau suatu rancangan yang dapat memenangkan perang. Menurut Onong Ucajana Effendi, strategi adalah perencanaan dan manajemen yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan hanya akan dapat dilakukan melalui sebuah taktik operasional. Sebuah strategi itu harus dapat mendefinisikan halayak yang ingin disasar. Tindakan yang akan dilakukan mengatakan kepada halayak manfaat apa yang akan didapat dan bagaimana mendapat halayak dalam jangkauan yang besar. Untuk selanjutnya, yakni pengertian komunikasi. Apa itu komunikasi? Komunikasi ialah istilah komunikasi atau dalam bahasa Inggris communication berasal dari kata Latin communication, bersumber dari kata komunis yang berarti sama. Sama di sini maksudnya adalah sama makna. Komunikasi secara terminologis berarti proses penyampaian suatu informasi oleh seseorang kepada orang lain. Dedi Mulyana menyatakan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian pesan antar individu berupa perilaku verbal seperti ucapan maupun perilaku non-verbal seperti ekspresi wajah. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Fawaz. Selanjutnya yaitu tentang pengertian dakwah. Dakwah apabila ditinjau dari segi bahasa, berasal dari bahasa Arab, yaitu da'watan, yang berarti panggilan atau ajakan. Istilah dakwah secara manawi erat kaitannya dengan amar ma'ruf nahi munkar. Untuk melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar tersendiri itu diperlukan kepada kekuatan yang dapat memberikan stimulus kepada sasarannya. Secara terminologi, para ulama berpendapat dalam menentukan dan mendefinisikan dakwah, yaitu seperti yang digunakan oleh Muhammad Abu Al-Fatuh dalam kitab mengatakan bahwa dakwah adalah penyampaian at-ta'liq yang menerangkan apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yaitu tentang strategi komunikasi. Strategi komunikasi ini adalah dalam menurut kami itu kegiatan dalam proses komunikasi yang bersifat informasional atau persuasif untuk memberikan pemahaman dan dukungan untuk semua ide atau gagasan yang terencana. Strategi komunikasi ini memiliki tujuan dan sebagainya. Dan strategi komunikasi ini berisi perencanaan dan pendekatan berdasarkan riset yang sudah dilakukan oleh terlebih dahulu. Pada hakikatnya, strategi komunikasi merupakan gabungan antara rencana komunikasi dengan manajemen komunikasi yang mampu menunjukkan cara operasional yang praktis. Karena dalam kegiatan komunikasi, strategi adalah hal yang menentukan keberhasilan kegiatan komunikasi itu tersendiri. Baik, mungkin secara selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Baik.
Baik, di sini saya ingin meneruskan terkait masalah pengertian strategi komunikasi dakwah. Di mana strategi komunikasi dakwah Maskernya buka. sebuah perencanaan efektif dan sistematis dari komunikator atau dai untuk merubah perilaku komunikasi masyarakat. Mengubah atau merubah perilaku komunikan atau masyarakat sesuai dengan ajaran Islam. Dalam hubungannya dengan dakwah Islam, strategi komunikasi dakwah merupakan suatu kepiawaian seorang dai dalam menangani sesuatu terkait metode dan pendekatan yang digunakan untuk meraih sesuatu. Untuk itu, dalam proses menjalankan strategi komunikasi dakwah, tentu kepekaan membaca situasi, karakter komunikan atau pendengar oleh dai akan memiliki dampak yang cukup signifikan. Di mana dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa komunikasi dakwah adalah suatu bentuk penyampaian ajaran agama Islam atau pesan-pesan dakwah yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis kepada masyarakat agar dapat memiliki suatu pemahaman tentang Islam sehingga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya pemahaman ajaran Islam tidaklah terbatas kepada pengertian ibadah mahdhah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji, melainkan juga berfokus kepada seluruh aspek kehidupan manusia. Artinya, di dalam Islam atau Islam sebagai ajaran moral yang membentuk seluruh perilaku atau tingkah laku masyarakat dengan baik sehingga terciptalah suatu kondisi masyarakat yang berakhlak baik dan terhormat. Komunikasi dakwah adalah suatu retorika persuasif yang dilakukan oleh komunikator dakwah atau dai untuk menyebarluaskan pesan-pesan bermuatan nilai agama baik dalam bentuk verbal maupun non-verbal kepada seorang komunikan atau mad'u untuk memperoleh suatu kebaikan di dunia maupun di akhirat. Baik, kita akan berlanjut kepada karakteristik dalam komunikasi dakwah. Ada sebuah konsep persuasivitas dalam komunikasi dakwah yang menjadikan bentuk komunikasi ini terlihat berbeda dibandingkan bentuk komunikasi persuasif lainnya. Di mana pada dasarnya komunikasi dakwah memang bagian dari komunikasi persuasif. Dalam komunikasi persuasif akan berisi suatu ajakan-ajakan tertentu terhadap masyarakat. Hanya saja komunikasi dakwah memiliki nilai spiritualitas yang tinggi, hadis yang letak perbaikan. Di mana di dalamnya akan lebih cenderung banyak membicarakan masalah keagamaan dan keyakinan terhadap Tuhan. Yang mana fungsi komunikasi dakwah tersebut secara umum juga akan identik dengan bagaimana seseorang harus berlaku dan mengarah pada kebaikan. Ajakan kebaikan adalah satu tujuan utama dalam komunikasi. Jadi ajakan utama atau komunikasi dakwah yang pertama itu utamanya adalah mengarah pada ajakan kebaikan. Baik, beberapa macam unsur tersebut bisa memberikan suatu karakteristik atau ciri khas tersendiri dalam komunikasi. Pertama, seperti memiliki sifat pemberani, komunikasi yang santun, konsisten antara amal dan ilmu, kaya hati, kemampuan komunikasi yang berstrategi, terdapat kepercayaan diri, tidak mengharapkan pemberian orang lain, kerendahan hati, yang mana semua hal itu bisa kalian baca dan teman-teman baca nanti di dalam makalah yang sudah kami buat. Terkait kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian mungkin. Sini saya akan membacakan kesimpulannya. Kesimpulan dari kami kelompok yaitu kesimpulan strategi merupakan pendekatan menyeluruh yang akan diambil untuk menghadapi tantangan yang akan muncul saat terjadinya proses komunikasi. Jadi pemilihan strategi itu merupakan sebuah langkah yang paling penting dan memerlukan penanganan dalam perencanaan. Begitu. Sebab jika salah dalam pemilihan strategi, maka akan fatal akibatnya bagi proses komunikasi yang berlangsung, terutama kerugian dari segi waktu, tenaga, dan tentunya yang pasti adalah kerugian materi. Komunikasi secara terminologis berarti proses penyampaian suatu informasi oleh seseorang kepada orang lain.
Dede Mulyana menyatakan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian pesan antara individu berupa perilaku verbal seperti ucapan maupun perilaku nonverbal seperti ekspresi wajah. Secara terminologi juga para ulama berbeda pendapat dalam menentukan dan mendefinisikan dakwah seperti yang diungkapkan oleh Muhammad Abu Al-Futuh dalam kitabnya Al-Mahad Al-Ilm Ad-Da'wat mengatakan bahwa dakwah adalah menyampaikan at-tabligh dan menerangkan al-bayan apa yang telah dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian dari kami, apabila ada kesalahan kata kami mohon maaf, dan terima kasih kami ucapkan kepada dosen pengampu yaitu Bu Titin yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan matkul pada siang hari ini, pada malam hari ini. Baik, itu tadi beberapa penjelasan dari kami. Apabila ada kekurangan atau ada yang kurang dimengerti dari teman-teman bisa ditanyakan, dan atas kurang lebihnya salah, hilaf dan kurang dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih banyak atas waktunya. Wahirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.